peserta di sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita bahas mengenai bangun ruang bidang datar. Lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas tentang kubus, balok. Untuk topik kali ini kita akan bahas tentang prisma. So, siapkan alat tulis kalian? Biar kita mulai pembahasannya. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas sama tutupnya sama dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi di sini ada beberapa prisma di mana di sini dikatakan memiliki sisi alas sama tutup sama. Ini alas sama tutupnya sama. Ini juga alas sama tutupnya sama. Alas sama tutupnya sama. Alas sama tutupnya sama, dan sisi tegak di sini dikatakan sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya. Oke. Perhatikan prisma segi 4. Ini prisma segi 4. Ini kita lihat dari gambar ini di pembahasan sebelumnya sudah dibahas seperti balok. Ini adalah balok. Jadi dari sini perlu dipahami bahwa balok maupun kubus adalah termasuk prisma juga. Balok maupun kubus itu termasuk prisma juga. Kenapa dikatakan itu balok atau kubus sebagai prisma? Tadi di sini pengertian prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama. Ini alas dan tutupnya sama. Alas dan atas sama dan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Oke. Maka di sini balok dan atau kubus juga merupakan prisma. Nama jenis prisma biasanya dikaitkan dengan bentuk alasnya. Jadi nama prisma itu tergantung sama alasnya. Jika alasnya segitiga, maka prisma itu disebut prisma segitiga. Jika alasnya segi 4, prisma segi 4. Jika alasnya segi 5, disebut prisma segi 5. Maka dari gambar ini, dari keempat gambar prisma ini kan alasnya segitiga. Berarti namanya prisma segitiga. Ini prisma segi 4. Prisma segi 5, dan ini alasnya prisma segi 6. Inilah untuk penamaan dari prisma. Unsur-unsur pada prisma. Pada setiap prisma selalu ditemukan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, di dalam prisma itu kita mengenal dengan titik sudut atau disebut juga pojok. Ya. Yang kedua ada namanya rusuk. Sama demikian juga halnya dengan tabung. Demikian juga halnya dengan kubus maupun balok. Yang ketiga ada nama sisi. Yang keempat diagonal sisi. Yang kelima diagonal ruang. Yang keenam bidang diagonal. Yang akan kita bahas di SMP itu hanya 1 sampai dengan 4. Ya, 1 sampai 4 ini kita bahas di SMP. Nanti yang selanjutnya akan dibahas di tingkat selanjutnya atau di SMA. Atau tingkat atas ya. Oke. Masing-masing unsur banyak tergantung pada jenis prisma itu. Ya, tergantung sama jenis prismanya. Misalnya seperti pada tabel berikut, perhatikan. Kita buatkan dulu prismanya tadi. Oke. Yang pertama, prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Dari tabel ini, yang pertama prisma segitiga, ya. Yang pertama prisma segitiga. Ini merupakan prisma segitiga ya. Ini prisma segitiga. Jadi pojok 6. Pojok itu artinya titik sudut ya. Pojok itu sama dengan titik sudut, yaitu 6 buah. Ini 1, ini 1, ini juga 2, 3 ya. Baru yang di atas 4, 5, 6. Maka dia 6. Yang berikutnya rusuknya ada 9. Dari mana? Yang mana rusuknya 9 ini? Rusuk pertama 1. Ini juga 2. Yang sebelah sini juga 3. Berarti di atas juga 3 ya. Ini 4. Ini juga 5, 6. Sekarang kita lihat rusuk tegak. Ini 7. Ada juga yang sebelah sini 8. Ini juga sama dengan 9. Maka dia 9. Yang berikutnya ada kata sisi. Sisinya ada 5. Yang mana sisi?
sisi alas, sisi yang paling atas, udah. Yang sisi tegaknya ada 3, yang paling depan, samping kanan, dan samping kiri. Berarti semuanya ada 5. Ya. Diagonal sisi yang mana? Diagonal sisi ada 6. Itu boleh yang di bawah ini nggak ada. Yang sisi tegaknya ini diagonal sisi. Ini juga diagonal sisi ada 6, itu semuanya. Ya, demikian juga untuk prisma segi 4 bisa dicari, itu ada 8. Titik sudutnya ada 8. 12 buah rusuknya, ya, 6 sisi, dan diagonal sisinya ada 12. Yang mana diagonal sisi? Contoh ini diagonal sisi, ini juga diagonal sisi, ya, ini diagonal sisi, ini juga diagonal sisi. Jadi diagonal sisinya ada 12 buah. Demikian juga untuk segi 5, ini bisa diperhatikan juga ya. Oke, ini juga titik sudutnya 10, rusuk ada 15, dan sisinya ada 7, ya. Ini diagonal sisinya ada 20. Demikian juga untuk prisma segi 6 ya. Segi 6 ini 12, 18, 8, dan 30. Inilah unsur-unsur dari prisma tersebut. Oke, coba kita bahas contoh pertama. Pada prisma segi 5, EFGHI JKLMN. Kita gambarkan prismanya. Maka dari sini yang pertama, titik sudut ada 10 buah. Titik sudut itu ada 10 yang mana? Titik E, F, G, A, I. Ini yang di bawah saja ia ada 5. Di atas juga ada 5. Berarti ada 10. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, rusuk ada 15 garis, 15 buah garis. Yang mana rusuk? Rusuk ada 15 garis. Yang mana rusuknya? Yaitu yang bawah dulu. EKF, ya, FKG, GKH, AKI, dan EKI atau IKE. Itu. Jadi yang bawah ada 5, di atas juga ada 5. NJ, ya, JK, KL, LM, dan MN. Ada 5. Yang rusuk tegak ada 5 juga. Ya, ada 5. Ini NI, JE, EJ, boleh FK, LG, MH, atau HM. Itu ada 5, maka semuanya ada 15. Inilah yang dimaksud rusuk tadi. Oke, sisi ada 7 buah. Di sini sisinya ada 7, yang mana? Ya, ini sisi bawah, alas. Sisi atas 2 ya, 2. Sisi tegaknya, ya, ini 3, 4, belakang 5, 6, 7. Maka di sini sisinya ada 7. Ini dia, alas sama tutup sama, ada 7 sisinya. Sedangkan yang keempat tadi diagonal sisi 20 buah. Dari mana 20? Kita lihat dulu yang di bawah ya. Ya, E ke G. Nah, E ke G ini semua diagonal sisinya ada, yang di bawah ada 5. Di bawah 5, di atas juga pasti 5. Ya. Sedangkan untuk sisi tegaknya itu ya ada 10. Contoh ini tadi I ke J, N ke E atau E ke N, E ke K, ya. Dan selanjutnya, inilah yang dikatakan dengan diagonal sisi. Berarti jumlah diagonal sisinya itu ada 20. Ya, yang alas tadi 5, bawahnya juga 5, sedangkan yang untuk rusuk sisi tegak itu ada 10. Satu sisi dia ada 2 ya, berarti karena dia 5 sisi, 5 kali 2 10. Ini dia. Inilah unsur-unsur pada prisma. Oke. Dari unsur-unsur pada prisma bisa kita ambil kesimpulan bahwa prisma segi N, ya, banyak titik sudut itu atau pojok itu sama dengan 2 kali N. Ingat ya, 2 kali N. Banyak rusuknya itu 3 kali N. Sedangkan banyak sisi N tambah 2. Sedangkan banyak diagonal sisinya N kali N kurang 1. Artinya jika ditanyakan banyak sudutnya atau rusuk, tidak perlu kita gambar lagi, bisa kita tentukan dengan ketentuan ini. Bisa kita cari dengan rumus ini, ya. Oke, coba kita bahas contohnya.
biar lebih jelas ya. Gunakan dengan rumus di atas, banyak titik sudut, banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak diagonal sisi pada prisma segi 15. Di sini dikatakan pada prisma segi 15. Jadi bisa kita cari di sini, berarti di sini n-nya sama dengan 15 ya. N sama dengan 15. N sama dengan 15. Maka pada prisma segi 15 artinya n sama dengan 15 ya. Yang pertama, banyak titik sudut itu adalah 2 kali n. 2 kali 15 sama dengan 30. Banyak rusuk 3 kali n, berarti 3 kali 15, yaitu 45. Sedangkan untuk banyak sisi, n tambah 2, yaitu 15 tambah 17. Sedangkan banyak diagonal sisinya, itu n kali n kurang 1. 15 kali 15 kurang 1 itu adalah 14. 15 kali 14 adalah 210. Oke, coba kita lanjut contoh yang ketiga ya. Suatu prisma segi n memiliki rusuk 51 buah. Tentukan n, banyak titik sudutnya, banyak sisi, dan banyak diagonalnya. Oke, kita selesaikan. Banyak rusuk itu adalah 3 kali n. Ya, banyak rusuk dikatakan 51. Ini udah diketahui 51. Berarti dari sini n sama dengan 51 dibagi 3. 51 bagi 3 yaitu 17. Berarti prisma itu adalah prisma segi 17, ya. Berarti banyak titik sudutnya apa? Banyak titik sudut itu kan 2 kali n. Berarti 2 kali 17, 34. Oke, lanjut. Banyak sisinya apa? Banyak sisi itu tadi n tambah 2. N-nya tadi berapa? 17 tambah 2 sama dengan 19. Sedangkan banyak diagonal sisinya adalah n kali n kurang 1. 17 kali 17 kurang 1 itu adalah 16. 17 kali 16 sama dengan 272. Jadi inilah cara menentukannya, diketahui rusuk ya. Jadi jika diketahui rusuk, bisa kita tentukan itu termasuk prisma segi apa. Segi 3K, segi 4, atau selanjutnya. Oke. Jaring-jaring prisma. Ini saya lampirkan ada 2 contoh dari jaring-jaring prisma. Ini prisma segi 5. Berarti jaring-jaringnya artinya yang bisa menghasilkan sebuah prisma. Ya. Jadi jaring-jaringnya dari sini adalah ini. Kita buka alasnya, maka jaring-jaring dari prisma itu ini. Sedangkan untuk prisma segi 3, ya, jaring-jaringnya ini. Ini yang dikatakan dengan jaring-jaring. Jaring-jaring prisma. Oke. Baiklah, gimana cara menghitung luas sisi prisma? Untuk menentukan luas dan volume, kita bahas dulu yang pertama, bagaimana cara menghitung luas sisi prisma. Perhatikan, prisma ini 1, 2 sisinya, berarti sisinya ada 5. Prisma ini, ya, prisma ini kita buka dulu, ya. Prisma A, B, C, D, E, F, ini jaring-jaringnya. Kita mau cari luasnya, ya. Misalkan kita menghitung luas prisma segi 3. Ini jaring-jaring prisma, kita mau cari dulu luas dari prisma. Di sini prisma di sini, ini segi 3, ini juga segi 3, sama. Maka dia dibuat di sini, saya buatkan 2 kali luas segi 3. Karena ada 2 segi 3. Selanjutnya ini ada persegi panjang 1, persegi panjang kedua, persegi panjang ketiga. Maka 3 kali luas persegi panjang, ya. Maka di sini 2 kali luas segi 3 berarti sama dengan luas A, ini alas, ini atas ya, berarti saya buatkan 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak, di mana ini adalah luas sisi tegak. Ini adalah luas sisi tegak, ya. Itu untuk menentukan luas permukaannya. Oke. Sama dengan 2 kali luas alas, saya singkat ya, luas alas tambah. Sekarang kita cari dulu luas sisi tegak. Luas sisi tegak, sisi tegaknya ini. Ini sisi tegak dari prisma awal, ya. Sekarang kita buat dulu jaring-jaringnya, maka menghasilkan ini. Jadi luasnya ada 3, ini ada 3 persegi panjang, 1, 2, 3. Tapi ini bisa kita cari, ini keseluruhan juga ini berbentuk persegi panjang. Ini berbentuk persegi panjang, ya, yang saya tuliskan ini. Oke. Persegi panjang itu rumusnya luasnya sama dengan panjang kali lebar. Luas persegi panjang. Panjangnya yang mana? Ini. AC
tambah AB tambah BC. Berarti AC tambah AB tambah BC kali lebarnya yang mana? Lebar CKF. CF. Ya. Sekarang maka kita buatkan ini dua sisi tegak itu bisa kita cari menjadi AC tambah AB tambah BC kali CF. Oke. AC tambah AB tambah BC ini panjangnya ini itu disebut apa? Itu sama dengan atau ini. Panjangnya ini AB, BC dan AB itu disebut apa? Keliling. Ini sama artinya dengan keliling. Keliling alas. Kali CF itu apa? CKF ya. Itu CKF dari gambar ini, CKF itu sama juga dengan BKE, yaitu apa? Tinggi. Tinggi ya, itu tinggi prisma. Maka dari sini bisa kita buat bahwa luas prisma itu sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Di sini yang dibahas di sini adalah tinggi prisma. Maka kesimpulan yang pertama, luas sisi tegak prisma adalah luas sisi tegak itu sama artinya dengan keliling alas kali tinggi. Maka luas prisma itu sama dengan 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak, di mana luas sisi tegak itu adalah keliling alas kali tinggi ya. Maka luas itu dibuat 2 kali LA tambah keliling alas. Maka dari sini untuk volume prisma, volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi, dengan catatan pada prisma luas alas tergantung pada jenis prismanya. Luas alas sama dengan luas tutupnya. Alas sama tutup sama. Inilah nanti kita pergunakan untuk menentukan volume dari prisma. Oke, biar lebih jelas kita masuki contoh. Yang pertama, gambarkanlah prisma segitiga dan jaring-jaringnya. Yang B, sebuah prisma segi 6 dan jaring-jaringnya. Oke, kita gambar. Ini prisma segitiga, berarti jaring-jaringnya adalah, boleh saya buat seperti ini. Prisma segi 6, berarti alasnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jaring-jaringnya ya ini. Jadi sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi. Itu untuk jaring-jaring ya, peserta di sekalian. Coba kita lanjut contoh yang kedua. Perhatikan prisma ABC, DEF di kanan. Ini. Di sini dikatakan ini prisma segitiga. Segitiga siku-siku. Ini ada tanda siku-siku. AB 10, BC 8, AC 6, dan tinggi prisma itu adalah 7 cm. Luas yang ditanyakan adalah luas seluruh sisinya. Yang pertama, langkah pertama itu adalah bahwa luas sisi itu adalah 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak. Berarti pertama kita cari dulu luas alas ya. Luas alas, ini alasnya kan berbentuk segitiga. Coba saya pindahkan segitiganya, siku-siku. Siku-siku, ini segitiganya siku-siku, ini 6, ini 8, dan ini adalah 10. Luas segitiga, luas alas, di sini dikatakan luas alas. Luas alas karena alasnya segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Alasnya yang mana? 6. Tingginya yang mana? 8. Ini bukan tinggi ya, ini sisi miring. Oke, maka luas alas itu sama dengan AC kali BC per 2. Yaitu AC berapa? 6 kali 8 bagi 2. Ini 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 6 ya sama dengan 24. Maka luas alasnya sama dengan 24. Sekarang kita cari untuk luas sisi tegak. Luas sisi tegak itu sama dengan keliling alas kali tinggi. Keliling alas itu yang mana? Keliling alas yaitu ini. AC tambah BC tambah AB. Kita jumlahkan semua. Tinggi yang mana? AKD boleh juga BKE
itu sama dengan tinggi. Maka dari sini AB tambah BC kali AC kali BE lah tinggi dari prisma. AB itu adalah 10 tambah 8 tambah 6 kali tingginya 7. Maka 10 tambah 8 tambah 6 itu adalah 24 kali 7 sama dengan 168. Oke, kita lanjutkan. Maka dari sini luas sisinya adalah, luas sisi itu 2 kali luas alas tambah jumlah luas sisi tegak tadinya sama dengan 2 kali luas alas, kita ganti ya. Ya, 2 kali 24 tambah jumlah luas sisi tegak tadi udah ada 168. Berarti 2 kali 24 itu adalah 48 tambah 168 sama dengan 216 ya. 216 berarti luas sisi prisma ini adalah 216 cm pangkat 2. Oke, baiklah peserta di sekalian, kita coba bahas contoh yang ketiga ya. Sebuah prisma dengan alas berbentuk bola ketupat mempunyai diagonal pertama 24 dan diagonal kedua 10. Jika tinggi prisma 8 cm, tentukan luas permukaan prisma. Luas sisi itu sama dengan 2 kali luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Maka yang pertama kita cari selalu terhadap luas alas. Berarti cari dulu luas alas. Luas alas sama dengan, di sini dikatakan alasnya berbentuk belah ketupat ya. Alasnya berbentuk belah ketupat, saya gambarkan dulu. Berarti alasnya ini belah ketupat. Ya. Ini belah ketupat dengan diagonal pertama ini diketahui 24. Diagonal kedua kita ambil ini diketahui sama dengan 10. Oke. Maka luas alas sama dengan alasnya berbentuk belah ketupat itu rumusnya setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua sama dengan setengah kali diagonal pertama itu adalah 24, diagonal kedua adalah 10 ya. Ini kita matikan dulu 12, maka 12 kali 10 120 cm pangkat 2. Inilah luas alas. Sekarang kita coba cari jumlah luas sisi tegak ya. Jumlah luas sisi tegak itu rumusnya, luas sisi tegak itu rumusnya keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tinggi prisma. Jadi ini alasnya tadi, kelilingnya yang mana? Ini kita jumlahkan. Panjangnya ini kita jumlahkan. Itu yang dikatakan keliling. Sekarang panjangnya ini belum diketahui. Kita cari panjangnya. Panjang keseluruhan 10 berarti panjang ini sama dengan 5. Panjang keseluruhan ini sama dengan 24, berarti setengahnya ini setengahnya adalah 12. Ya. 12. Maka panjangnya ini bisa kita cari pakai teorema Pythagoras. Ya. Panjangnya ini bisa kita cari. Kita misalkan dulu ini X. Maka X kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat teorema Pythagoras ya, tambah 5 kuadrat 144 tambah 5 kuadrat itu 25, maka sama dengan 169. Maka X sama dengan akar 169 yaitu 13 ya. 13 berarti ini sama dengan 13, ini juga 13, ini 13, sisinya juga 13. Setelah dapat 13 berarti di sini keliling alasnya di sini ada 4, boleh langsung 4 kali 13 atau 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13. Boleh kita jumlahkan dulu. 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13 ya. Atau boleh juga 4 kali 13 boleh aja. Kali tinggi. Ini kita bahas tinggi prisma ya. Tinggi prisma itu diketahui di soal itu 8. Berarti kali 8. Sama dengan 13 tambah 13 ini hasilnya adalah 52. Kalikan dengan 8. 52 kali 8
416. 52 sama dengan kali 8 adalah 416. Maka luas sisinya, sisi sama dengan 2 kali luas alas, 2 kali luas alas tambah jumlah luas sisi tegak, sama dengan 2 kali luas alasnya adalah 120 ya, tambah jumlah luas sisi tegak itu adalah 416. Maka sama dengan 240, 2 kali 120 240 tambah 416. Kita jumlahkan 240 tambah 416 berarti sama dengan 656 cm pangkat 2. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Perhatikan prisma ABC DEF. Ada ini prismanya, prisma segitiga siku-siku juga. Oke, diketahui dulu AC sama dengan DF itu 8, BC sama dengan F sama dengan 6, AD tinggi itu sama dengan 15 ya. Maka yang ditanyakan volume. Volume adalah luas alas kali tinggi. Berarti pertama kita cari dulu luas alasnya. Luas alas itu alasnya berbentuk segitiga siku-siku, yaitu alasnya 6, tingginya 8 ya. 8 kali 6 bagi 2, ini 4 kali 6 itu sama dengan 24 cm. Inilah luas alas. Maka sehingga dari sini volume itu sama dengan 24 kali tingginya 15. Luas alas kali tinggi 24 kali 15 itu adalah 360 cm pangkat 3. Inilah cara menentukan volume dari prisma. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Volume prisma, diketahui volume prisma itu sama dengan 4224 cm pangkat 3. Diketahui lagi panjang alas segitiga. Alas segitiga adalah 24, sedangkan tinggi di sini tinggi segitiga ya. Tinggi segitiga adalah 16 cm. Di sini dikatakan prisma segitiga. Prisma segitiga. Rumus volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Di sini yang dikatakan tinggi ini adalah tinggi prisma. Kenapa tinggi prisma? Karena kita bahas volume dari prisma. Oke, bukan segitiga. Berarti pertama kita cari dulu luas alas. Luas alas itu sama dengan, ini kan segitiga. Segitiga luas alas itu artinya alas kali tinggi per 2. Alasnya diketahui, alas segitiganya 24. 24 kali tinggi segitiganya 16. 16 bagi 2. Ini kita matikan. Ya, 8. Maka tinggal kita kalikan 24 kali 8 sama dengan 192 cm pangkat 2. Inilah luas alas. Yang ditanyakan adalah tinggi prisma ya. Oke, kita gunakan volume itu tadi rumusnya luas alas kali tinggi. Ya, ini yang kita bahas tinggi adalah tinggi prisma, bukan tinggi dari segitiga. Tinggi segitiga ini adalah untuk alas ya, karena alasnya berbentuk segitiga. Volume diketahui 4224 sama dengan luas alas tadi udah kita cari 192 kali tinggi. Maka dari sini tinggi sama dengan 4224 bagi dengan 192 sama dengan 22 cm. Maka tinggi prisma adalah 22 cm. Ya, inilah cara menentukan tinggi jika diketahui volume. Demikian juga untuk halnya nanti jika diketahui luas, tanyakan sisi yang lain, berarti kita gunakan dari rumus luas. Karena diketahui volume, kita gunakan dari rumus volume. Baiklah peserta didik,
Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh dibuat di dalam kolom komentar. Nanti akan saya tambahkan video pembelajaran selanjutnya. Di sini ada saya lampirkan beberapa soal untuk berlatih. Silakan kamu kerjakan biar lebih paham lagi tentang prisma. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.